يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عند خلد الحديث الآمن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil ulama'il 'amilin wal musallifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi was salafis salih wa ila hadratis sultanil awliya ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Muhammad Isamuddin Hadi wa ila masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal majlis wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Khil'ah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus Masjid Jami Nurul Khil'ah, Ketua DKM khususnya, bapak-bapak dan hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia,
untuk sama-sama kita mengharapkan limpahan rahmat, berkah dan ridhonya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kemudahan jalan hidup kita untuk mencapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang menjadi teladan kita dalam hidup, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bab ini adalah bagian terakhir daripada kitab yang kita baca. Tinggal beberapa lembar. Ya, tinggal beberapa lembar. Digantian. Kalau ini udah hatam, satu Anda yang baca gantian. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. As-salisu, adab kita bersama kitab yang akan kita pelajari. Ini adab yang ketiga. Bagaimana tata krama kita terhadap kitab yang menjadi wasilah, yang menjadi alat untuk mencari ilmu bagi kita. Idza nasakha, apabila seorang pelajar menulis min kitabin, dari suatu kitab, au tola'ahu, atau dia mutola'ah. Mutola'ah itu artinya membaca. Ya, membaca kitab. Fala yad'uhu, maka jangan sekali-kali ia meletakkan. Ya, seorang pelajar jangan meletakkan kitabnya, seorang santri tidak boleh meletakkan kitabnya itu alal ardi, di atas bumi, di atas tanah. Maprusan. Apa? Maprusan. Terbuka. Ya. Kalau kata kita mah apa namanya? Ngablag. Terus apa? Hah? Ya terbuka begini nih. Iya. Terbuka. Beber, ya terbeber. Ini salah satu akhlaknya. Kenapa tidak boleh begitu? Nanti ada keterangannya. Bal yaj'alahu, bahkan seorang pelajar itu harus menjadikan sebuah kitab baina kitabaini, di antara dua kitab, au syai'aini, atau antara dua benda, au karosil kutubi, atau kursi-kursi kitab. Kalau sekarang kan meja begini nih. Meja, kan kalau kursi begini nih. Maksudnya biar kitab yang kita baca itu enggak banyak robah. Ya, enggak banyak robah. Kalau banyak robah ntar kan jadi rusak. Itu maksudnya. Kalau di lantai kita taruh, itu bisa jadi rusak. Sebab kita bolak-balik. Au karosil kutub, atau kursi-kursi kitab. Al-ma'rufati, ini ada dua artinya. Bisa yang bagus, bisa juga yang sudah dikenal. Ma'rufah itu bisa dua artinya. Ya sekarang yang cocok yang mana? Apa kursi kitab-kitab itu yang bagus, apa memang yang sudah terkenal? Hah? Yang terkenal kan yang begini, yang terkenal ini. Ya, kitab yang begini nih sudah terkenal tempatnya, namanya kursi atau dampar. Ya. Atau mungkin pembuatannya memang harus bagus, yang diperbagus. Kaila yasro'ah, supaya tidak cepat. Takti'u habkah, apa namanya, rusak, copot jilidannya. Ini kan namanya jilidan nih. Kalau dibuka-buka mulu kan ya akhirnya jadi cepat rusak. Makanya bagusnya itu pakai meja, pakai kursi-kursi kitab yang ada, yang biasa dipakai. Habkah itu boleh bisa diartikan jilidan, boleh diartikan ya cetakannya, boleh juga diartikan pengikat gitu.
Maksudnya supaya nggak ambrak-ambrakan gitu, bahasa kita tuh begitu. Wado'aha, wa idza wado'aha, dan apabila seorang santri atau pelajar itu meletakkan kitab-kitab tersebut fi makanin, di dalam satu tempat, maskupatan yang dijejer. Ya, maskupatan yang dijejer kalau bahasa kita tuh apa namanya, kalau sholat sopnya berbaris, ya. Baris sawu sufufakum. Faltakun, maka hendaklah kitab-kitab tersebut ada ala karosi, di atas kursi-kursinya, au tahtaha, atau di bawah. Nah, kitab-kitab itu khosabun, ada semacam batang kayu, ya, batang kayu, au nahwuhu, atau umpama batang kayu, ya pokoknya sesamanya dah, yang seumpama dia. Maksudnya apa? Supaya ada penjaga, jangan sampai rusak. Wala yaduha, dan seorang pelajar, seorang santri tidak boleh meletakkan kitab-kitab itu alal ardi, di atas bumi. Kaila tatanadda, supaya tidak menjadi lembab, tidak menjadi basah, tidak menjadi apa tuh yang kalau ada plastik keluar air, embun ya, semacam itu namanya lembab, jangan sampai keluar air. Kaila tatanadda, sebab kalau ditaruh di lantai atau di tanah itu akan menjadi lembab. Autabla, atau menjadi rusak kitab-kitab tersebut. Hanya kudu diperhatikan. Di dalam belajar saja kita membaca kitab, diperhatikan itu tata keramanya sampai sedemikian rupa hebatnya. Ya, ulama-ulama terdahulu memberikan contoh pelajaran seperti ini. Nggak kayak kita sembarangan. Di atas Quran kadang-kadang apa aja. Iya, nggak boleh. Harusnya Al-Quran itu harus diletakkan yang paling atas. Sebab Al-Quran itu adalah yang paling mulia. Wa idza wadu'aha, dan apabila seorang santri atau murid pelajar meletakkan kitab-kitab tersebut ala khosabin, di atas kayu, au nahwihi, atau seumpama kayu. Ya, misalnya apa saja yang bisa diletakkan di tempat yang terhormat. Ja'ala fauqaha, hendaklah ini pelajar menjadikan di atas kitab-kitab tersebut, wa tahtaha, dan di bawah kitab-kitab tersebut, mayasunuha, apa saja yang menjadi penjaga. Kalau kata kita dulu semacam rak gitu ya. Rak, artinya untuk melindungi, menjaga kitab-kitab tersebut. Amma yusadimuha, daripada sesuatu yang apa namanya, yusadimu itu kalau bahasa kita itu kan tabrakan. Artinya kalau bahasa kitab kita ini, kalau kekuatan ditumpuk itu jadi tubrukan, terbentur-bentur, ya berbenturan maksudnya gitu ya, membentur sesuatu kitab-kitab tersebut, jadi cepat rusak. Makanya harus ada penjaganya di bawahnya. Nah, ini kayak itu kan yang di atas ada, di atas ada. Jangan ditumpuk-tumpuk. Udah tumpuk-tumpuk jadi rusak. Ya seperti ini. Cuma naroknya aja itu yang kagak rapi. Setaro-taronya. Kagak dirapiin. Ya. Harusnya yang disusun yang rapi. Biar terpelihara. Kalau begini cepat rusak. Ya kan? Cepat rusak. Amma yusadimuha, daripada berbenturan atau membentur, min haitin, berupa tembok, au ghairihi, atau selain daripada tembok. Artinya boleh dibuatin tempat semacam kayu. Ya, buat kan ada tuh apa sih namanya, penyangga begini nih. Kalau kita beliin papan, siku-siku ya, kita paku itu ditaruh di atas
papan-papan tersebut. Nah, itu di tembok. Enak disusun di atas. Jadi terpelihara, nggak cepat rusak. Wa yura'il adaba, dan menjadikan atau memperhatikan tata kerama fi wad'il kutubi, di dalam meletakkan kitab-kitab. Tuh, cara meletakkan kitab-kitab haji ini diatur sedemikian rupa, ada tata keramanya. Bi'tibari ulumiha, dengan mempertimbangkan ilmu-ilmunya kitab-kitab tersebut yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita baca. Wa syarafiha, dan kemuliaan kitab-kitab tersebut. Au musannifiha, atau pengarang-pengarang kitab tersebut. Wa jalalatihim, dan keagungan pengarang-pengarang kitab tersebut. Itu semuanya diperhitungkan, nggak boleh sembarangan. Fayadu'ul asyrafa alal kul, dan seorang santri, seorang murid itu harus meletakkan kitab yang paling mulia di atas segala kitab, di atas semua kitab. Apa yang paling mulia? Al-Quran, paling atas. Ya. Sumayura'it tadrij, kemudian disesuaikan dengan urutannya. Yang pantas urutannya, habis Al-Quran bawahnya apa? Begitu, ya. Fa in kana fiha mushafun, kalau memang di atas kitab-kitab itu adalah Al-Quran, ja'alahu alal kul, maka jadikanlah Al-Quran itu ditempatin di tempat yang paling atas, begitu. Jadi Al-Quran paling atas. Wal aula, dan adapun yang lebih utama, ayakuna fi kharitatin, hendaklah Al-Quran itu di kharitah, digantung, ya. Zati urwatin, di tempat yang mempunyai tali yang kuat, di mismarin, mungkin juga di paku, ya. Itu di tembok, kayunya dipaku. Awatadin, atau di pasak yang semacam paku, ya, namanya pasak. Tohirin, tapi pasak atau pakunya yang suci, nazifin, juga bersih. Ya, di mana naruhnya? Di sodril majlisi, di depan majlis, biar kelihatan. Yang paling atas itu Al-Quran, yang paling bawah hadis, yang paling bawah lagi tafsir Quran, paling bawah lagi tafsir hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa menyusunnya, mengurut-urut tentang kitab-kitab yang harus kita letakkan. Manakah yang pantas paling atas? Cari yang paling mulia adalah Al-Quran. Summa kutubal hadisi, kemudian kitab-kitab hadis. Setelah Al-Quran ditaruh di bawahnya kitab-kitab hadis. As-sirfi, ini boleh dibaca as-sirfi, boleh dibaca as-sorfi. Artinya hadis-hadis yang murni, artinya tidak ada campuran, hadis murni. Ya, tidak ada tafsirannya, tidak ada penjelasannya. Pokoknya hadis murni. Summa tafsiril Quran, setelah hadis murni baru dah tafsir Al-Quran. Apakah itu tafsir Munir, apakah itu tafsir Al-Marogi, tafsir Jalalain, tafsir lagi, banyak itu Ibnu Katsir dan seterusnya, ya. Summa tafsirul hadisi, kemudian tafsir hadis yang memberikan keterangan tentang hadis yang diberikan penafsiran oleh ulama-ulama, itu baru dah di bawahannya lagi. Setelah itu summa usulal din, kemudian usulad din itu artinya akidah, ilmu tauhid. Summa usulal fikih, kemudian kitab usul fikih.
Tsumma kutubal fikih, kemudian kitab fikih. Nah, itu urutan untuk meletakkan kitab-kitab. Ini adalah tata cara yang mengikuti adab namanya. Tsumma nahwi, kemudian ilmu nahwu. Di bawah ilmu nahwu, tsumma sorfi, kemudian ilmu sorof. Setelah di bawah ilmu sorof, tsumma asy'aril arabi, carilah syair-syair Arab, ya. Apakah itu tafsirnya Abu Nawas, syairnya Abu Nawas, Umi Kulsum, dan ulama-ulama, ya. Mungkin juga ada yang hafal, itu dikumpulin. Sumal arudi, kemudian kitab ilmu arud, apakah itu Bahar Tawil, Bahar Rojaz, Bahar Basit, Bahar Hopib, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya ilmu arud. Wayam bagi ayak tubas mal kitabi alaihi di janibi akhir sofahat min asfala. Wayam bagi, dan sebaiknya ayak tuba, seorang pelajar, seorang santri menulis ismal kitabi alaihi, nama kitab di atasnya, di atas kitab, di janibi akhir sofahat, di pinggiran akhir daripada lembaran-lembaran tersebut, min asfala, dari bawah. Tuh, ditulis dari bawah. Wa yaj'ala rasa hurufi hadhihi tarjamah, dan menjadikan seorang pelajar itu rasul itu ujung, ya. Ujung daripada huruf-huruf terjemahan ini. Artinya katalog. Ya. Berarti katalog, ya. Ya. Ila hasyati, kepada hasyah. Hasyah itu artinya pinggiran yang ada di kitab. Ada pinggirannya, itu keterangan. Biasanya pinggiran itu matannya. Allati fihal basmalah, yang di dalam hasyah itu terdapat tulisan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Wa faidatu hadhihi tarjamati, dan faedahnya terjemahan ini, ma'rifatul kitabi, dapat mengetahui isi kitab, wa taysiri ikhrajihi, dan gampang mengeluarkannya kitab, mim bainil kutubi, dari atau di antara kitab-kitab yang ada. Itu karena sudah ada namanya. Kalau nggak ada namanya, tarik satu salah, ambil lagi yang satu, tarik lagi salah lagi. Gitu. Kalau ada namanya, enak, tinggal cari ketemu, ambil. Kalau nggak ada namanya, udah rusak jadinya. Wa idza wada'al kitaba, dan apabila seorang pelajar atau santri meletakkan sebuah kitab, fal takunul hasyatu, maka hendaklah hasyah itu ada, allati min jahatil basmalah, dari arah atau dari sisi basmalah, ya, dari sisi basmalah atau arah basmalah. Wa awalil kitabi ila fauqi, dan pertama kitab ke arah yang atas. Yang pertamanya ke arah atas, jadi enak. Naroknya didiriin begini, bukan ditumpuk begini, tapi begini. Gitu. Di sini ada namanya, udah enak, tinggal nyari Kalau sekarang kan udah ada namanya semua. Kalau itu tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya, udah ada namanya itu. Jadi ngambilnya gampang. Kalau dulu nggak ada namanya, sama semuanya kitab-kitab tersebut. Wala yad'u zawatil qatil kabir fauqa zawatil qatil shagir. Wala yad'u, dan janganlah seorang pelajar santri meletakkan zawatil qatil kabir,
kitab yang mempunyai potongan bagian-bagian yang besar. Ya, artinya lembaran-lembaran yang besar, gitu. Potongan-potongan yang besar. Kan kitab ada yang nggak dijilid tuh, yang lembarannya terpisah-pisah, begitu. Fauqa zawati qat'is shagir, harus ada di bawah, di atas potongan atau bagian-bagian potongan yang kecil. Kenapa? Kalau yang kecil di atas, di bawah, maka yang gede akan gimana? Iya, kalau ditumpuk yang kecil di bawah, yang gede di atas, berubah kan begitu. Ya. Jadi harus tahu cara meletakkan. Wala yaj'alul kitaba khizanatal qararisi au ghairiha. Dan janganlah menjadikan kitab-kitab tersebut adalah menjadi gudang kertas-kertas atau lain sebagainya. Maksudnya, kalau itu adalah gudang kertas, jangan dicampurin sama kitab-kitab, gitu. Nah, terpisah. Nah, ini merupakan sebagian daripada adab di dalam kita mempelajari satu disiplin ilmu. Wala yattakhidhuhu, dan jangan menjadikan seorang pelajar itu akan kitab apa? Mikhaddatan. Apa mikhoddah? Bantal. Ngantuk habis ngaji itu apa? Kitab dibuat bantal. Nah, ini namanya santrinya songong ini. Nggak punya adab, nggak mengharapkan keberkahan ilmu. Wala mirwahatan, dan jangan sekali-kali seorang santri atau pelajar itu menjadikan kitab itu sebagai kipas. Bangatan gerah, ngajinya nyelekep. Iya, dibuat kipas. Ya, itu namanya udah kagak beradab itu terhadap ilmu, terhadap kitab. Ada yang begitu ya? Ya Allah, kitab dia buat kipas. Wala yu'lima, dan jangan memberikan tanda. Ini seorang pelajar atau santri tidak boleh memberikan tanda bi'udin, dengan batang kayu. Batang kayu. Au syai'in jafin, atau sesuatu yang, ada yang mengatakan sesuatu yang kering, ada yang mengatakan sesuatu yang tebal. Sebab apa? Sebab akan menjadi begini. Kalau pakai kayu atau pulpen atau apa saja, ini jadi begini nih. Ya kagak rata. Makanya kagak boleh ngasih tanda pakai kayu atau pulpen atau benda apa saja. Bali biwarokin, tetapi yang bagus itu adalah dengan kertas. Habis ngaji, nah, sama di mana nih kemarin? Sama di sini, ya, tandain. Begini. Jadi dengan begini nih kita mempunyai adab terhadap kitab yang kita pelajari. Walayatwi, seorang pelajar atau santri tidak boleh melipat, ngelempit. Kalau bahasa Jawanya itu ngelempit, melipat. Asyatal warokati, pinggiran lembaran kertas. Kitab katanya habis ngaji ditandain. Tandain ini gimana? Ditekuk nih, kan namanya ini ngelepit ini. Ini kagak boleh begini nih. Ya. Tuh, pinggirannya dilepit sebagai tanda dilipat. Au zawiyatiha, atau pojokan ujungnya. Kayak begini. Banyaknya yang begini nih. Nandainnya nih. Ini nggak boleh ini. Kurang adab namanya. Baik itu Al-Quran ataupun kitab.
Ya, kagak boleh. Jadi harus benar-benar pakai adab di dalam kita mempelajari satu ilmu supaya ilmu itu bisa kita terima, masuk dan menjadi berkah bermanfaat buat kita. Gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama simak, kita pelajari, kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.